soal Golkar saya udah berulang kali mengatakan kalau kita mau bicara mengenai apa yang terjadi pada Golkar sekarang ini, bercerminlah pada sejarah, belajarlah pada sejarah. Airlangga itu adalah ketua umum Golkar yang justru menjadi ketua itu karena dia nggak kuat. Kita lihat misalnya pengalaman Pak Jokowi 10 tahun ini, kan nggak mudah dia mengkonsolidasi semua kekuatan partai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Juga bagi seluruh penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya dan Mr. Q. Ini satu Halo, lagi. Satu lagi ini juga orang yang susah kita cari waktunya, yaitu Mr. JG. JG Lim, Jeffrey Giovanni. Lim. Ada nama marganya. Lim di depan kan? Lim di depan ya? Di depan apa di belakang? Tergantung. Tergantung apa, Bang? Kalau harusnya di belakang, family name di belakang. Tapi kan kalau kayak yang lain kan di depan. Lim Swee King di depan. Iya, ada juga ya. Lim Sulyong depan. Iya. Ini di belakang. Belakang. Ya kan? Jeffrey Tapi Bang Kalimnya baru didapat setelah pindah Singapura. Ya. Jadi bukan by birth ini, tapi by stages. Ya, artinya dia dapat limnya itu bukan karena genetik, tapi by ideologi. Karena beliau pengusaha juga, Bang. Ya. Pengusaha besar boleh dikasih nama marga. Ya, kalau abang jadi pengusaha besar nanti Lim juga. Ya. Zulfan Lim enggak. Kalau politisi dulu, aktivis Golkar dulu itu Jeffrey Giovanni. Kalau sekarang mau jadi businessman, JG Lim. JG Lim. Iya. Ini seperti di Singapura BJ Lee ya. BJ Lee. JG Lim. Nggak usah dilengkapkan. JG aja udah. JG Lim. Jadi lebih. Kalau disingkat-singkat tuh memang biasanya jadi kayak toko bener gitu ya. Iya. SB. BJ Lee, apa deh? Mr. Q. Bener. Iya. Jokowi. Iya, kalau Joko Widodo orang biasa. Tapi begitu Jokowi jadi presiden 2 kali. Bowo. Bukan Prabowo kan? Iya. Nah, itu ada variannya lagi, Bang. 008. Lebih spesifik lagi itu. Jadi ada variannya selain singkatan itu adalah angka. Makanya kalau kita manggil Dasku, nah Dasku 08. Artinya Dasku orangnya 08 kan? Bukan, Bang. 08,5. Kalau Pak Dasko bukan 08. Batman. Oh, Batman. Batman. Kok Batman? Iya, coba ya panggil Pak Batman. Musik senyum deh. Bisa menyelesaikan banyak masalah. Jadi kita nih, saya juga sebenarnya bingung nih mengundang Mr. Q sama Mr. Lim ya, JG Lim. Kita mau ngobrol apa? Karena terutama nih Mr. Q udah di mana-mana bicara. Ya kan? Kita mau bicara soal Golkar, dia udah bicara di banyak tempat. Kalau gitu hanya Bang Jeffrey aja, JG Lim aja. Nah, tapi kan kita melihat begini, situasi politik kita ini kan seperti apa ya, gelombang yang sebenarnya tidak bisa diprediksi mau kemana ini, mau sampai ke pantai atau tidak gelombang ini. Nah, tiba-tiba Ketua Umum Golkar mengundurkan diri kan. Kan ini situasinya betul-betul kaget. Ya. Dan sampai hari ini siapa pengganti Airlangga ini
walaupun ya ada beberapa nama lah ya, Bahlil, Agus AGK, Agus Gumiwang Kartasasmita, Gumiwang Kartasasmita, Bambang Susatyo. Tapi saya herannya begini nih, Bambang Susatyo begitu Erlangga mengundurkan diri, kok dia merapat ke Surya Paloh. Dia datang ke kantor Nasdem, ketemu makan siang dengan Surya Paloh. Memang dulu, seingat saya, ketika menjelang Munas Golkar di Bali ya, yang terakhir ya, Bambang Susatyo itu sering datang ke Nasdem, ke kantor Nasdem. Ya mungkin minta petunjuk, nasihat dari Surya Paloh untuk maju menjadi ketua Golkar, lawan Erlangga. Ya. 2019 nih maksudnya. Ya, tapi ternyata kan Surya Paloh karena dekat sama Pak Jokowi, tetap yang didukung adalah Erlangga, bukan Bambang Susatyo gitu. Nah, saya nggak tahu lah apa tujuannya dia datang ke situ, romantisme. Kalau minta dukungan kan nggak mungkin. Hubungan Surya Paloh dengan Pak Jokowi kan agak renggang ya. Tahun 2019 bagus dong Bang. Enggak, sekarang ini. Kan dia datangnya kemarin. Oh yang kemarin. Oh iya. Tapi kan udah dekat lagi. Hah? Udah rapat lagi. Lain lah. Rapat lagi tapi kan beda dengan dulu. Iya. Dulu dekatnya belum ada. Iya. Soalnya kalau datang ke tempat yang satu lagi malah lebih offside. Kemana tuh satu lagi? Hah? Biar pemirsa yang menebak. Jadi Mr. Q gimana melihat ini? Bang Jegelim aja dulu. Oke. Emang gimana Bang? Oh, saya nggak ada ide. Golkar udah meninggalkan Golkar udah lama. Mr. Q. Tapi kan kita bukan bicara Golkar lah. Kita bicara misalnya analisa situasi politik kita ini ya, supaya kondisinya menjadi lebih baik, kondusif kan. Atau saya yang mulai bakal gitu Bang ya? Kan nanti dia masuk. Begini, yang pertama sekali bicara persoalan koalisi besar, itu kan Jegelim. Ya kan? Di sini juga tuh pertama, habis itu baru di podcast lain. Iya. Nah sekarang kan kalau kita bicara Kim Plus ini hanya beda nama aja. Iya betul. Sebenarnya kan koalisi besar. De facto-nya adalah Barisan Nasional. Barisan Nasional. Jadi di sini kita minta pendapat dulu dari Jegelim ini, bagaimana? Kasus Golkar ya, Bang? Kasus Golkar dan kemudian lahir koalisi Kim ini tadi kan 4 partai. Sekarang menjadi plus. Berarti 7. Iya. Tinggallah sisa di luar itu PDI kan? Iya. Atau saya mulai duluan ya Bang ya? Satunya Mr. Q lah. Saya masih raba-raba. Iya. Jadi gini, sebetulnya kalau dibilang mendadak enggak gitu ya. Karena semua peristiwa-peristiwa politik itu, kalau kita melihat pakai helikopter view, sebetulnya kan kita udah bisa melihat peristiwa-peristiwa penting dan besar. Belum lagi kalau kita bicara sejarah. Iya. Soal Golkar saya udah berulang kali mengatakan kalau kita mau bicara mengenai apa yang terjadi pada Golkar sekarang ini, bercerminlah pada sejarah, belajarlah pada sejarah. Bahwa Golkar adalah partai yang setiap kali terjadi pergantian kekuasaan di tingkat pusat, itu dia hampir otomatis berganti juga atau ada dinamika juga di dalam itu. Korelasinya 0,8. Tapi ini bukan hasil riset matematika, ini ya bercanda aja lah 0,8 gitu. Jadi tahun 2004 luar biasa kontribusi Pak Akbar Tanjung dalam memenangkan Partai Golkar. Iya. Kalau Erlangga kan nomor 2 kan. Ini memenangkan. Dan waktu menjadi nomor satu. Dan waktu menjadi ketua Golkar pertama kali, kampanye Partai Golkar dilempari batu, dikejar-kejar orang. Nggak ada apa-apanya prestasi Erlangga ini dibanding dengan Akbar Tanjung. Tapi 2004 muncul presiden baru, namanya SBY. Wakil Presiden Yusuf Kala. Bergantilah ketua umum itu dengan Yusuf Kala. 2009 Yusuf Kala maju calon presiden melawan SBY. Bergantilah ketua umum menjadi Abu Rizal Bakri. Tahun 2014 ada Pak Jokowi, ada dualisme kepemimpinan di Golkar. Sehingga akhirnya kemudian lahirlah ketua umum namanya Setia Novanto lewat Munaslup tahun 2016. Erlangga baru naik jadi ketua umum tahun 2017 karena Novanto ada masalah hukum. Sekarang 2024 terjadi pergeseran kepemimpinan di tingkat nasional. Jadi hampir pasti Bang.
hampir pasti bahwa ini begitu ada perubahan di tingkat nasional, di tingkat lokal pun juga terjadi. Dan itu kalau kita tarik ke belakang lagi, lebih bisa dijelaskan dengan doktrin, bahkan genetika politiknya Partai Golkar sebagai partainya pemerintah. Silakan tanya dengan teman-teman Golkar. Semua mengatakan Golkar partai pemerintah. Doktrinnya karya kekaryaan. Nah, makna karya kekaryaan itu adalah menjadi bagian dari pemerintahan supaya bisa berkarya. Kalau di luar nggak bisa berkarya, cuma bisa berhayal. Kira-kira begitu. Ya. Teman-teman Golkar ini kalau kami di luar, kami mau apain? Kami berhayal, nggak bisa berkarya. Iya. Nah, itu satu. Dalam konteks itu, kita bisa mengatakan bahwa ya perubahan itu nggak usah dianalisa mendalam pun, itu hampir-hampir jadi postulat kok di Golkar itu. Tinggal tunggu waktu aja. Siapa, kapan, di mana, bagaimana. Ya, pasti. Nah, yang kedua, analisanya saya turunkan lebih jauh lagi. Kalau kita bicara kepemimpinan di Partai Golkar, khususnya Airlangga, siapa sih Airlangga? Bagaimana sih Airlangga? Airlangga itu adalah ketua umum Golkar yang justru menjadi ketua itu karena dia nggak kuat. Nggak kuat dia. Dia terpilih tahun 2016 itu, dia adalah jalan tengah. Ketika terjadi vacuum of power, karena masalah Setia Novanto, orang mencari siapa tokohnya. Kalau ada yang kuat, yang lain nanti nolak. Karena ada banyak faksi di dalam. Ya. Nah, ketika ada yang nggak kuat, semua faksi aman. Berarti tenang, oke dia nggak apa-apa. Nanti kita tunggu gilirannya gitu. Tahun 2016, Airlangga pernah maju kontestasi yang kompetitif di Munas. Kalau ingatan saya, catatan saya ingatan saya nomor 8 dari 9. Saya cek data nomor 5 dari 8 kandidat. Di bawahnya Haji Samsudin. Bahkan di bawahnya Syahrul Yassin Limpo. Kata Ridwan Hisam nomor 7 mas dari semua calon yang ada. Nggak kuat dia. Kalau tahun sendiri ya nggak kuat. Tahun 2019 dia baru berani maju setelah Bambang Susatyo itu nggak maju. Sehingga dia aklamasi. Nah, juga karena ada tekanan terhadap dia kan? Gimana? Ya Bambang Susatyo tidak berani maju karena ya ada faktor lain. Saya ngomongin Airlangga nih Bang. Kalau yang lain-lain itu nanti pembahasan tersendiri ya Bang. Tapi intinya genetika politiknya Airlangga, dia ini baru mau maju kalau situasi udah aman. Udah pasti jadi tuh Bang. Nah, tahun 2024 ini dia mulai lihat atau ada yang ngasih tahu sama dia, Bang, ini nggak aman nih Bang. Anda Munas Desember nanti, ini ya udah nunggu Bambang Susatyo, ada Agus Gumiwang Kartasasmita, ada Bahlil. Ini kayaknya arah angin ini nggak ke Abang. Nah, dia nggak berani ngambil risiko itu, makanya dia lebih baik playing safe untuk tidak dikatakan playing victim. Per hari ini awalnya saya bilang playing safe. Lebih baik mundur lah gue daripada fighting the losing battle gitu. Gue mundur aja lah sekarang. Tapi sekarang playing victim seolah-olah dipaksa dan seterusnya. Dia nggak dipaksa kok. Memang dia nggak berani aja ngambil risiko kok. Berhadapan dengan yang ada. Itu. Jadi sebetulnya dia tidak mau dibilang kalah ya. Nggak mau dibilang kalah. Gitu. Nah, nomor 2 kalau kita baca situasi dan kondisi, kita tahu nih ada pilkada, lalu ada penyusunan pemerintahan baru pada bulan Oktober nanti. Ini kan sebetulnya harus mengalami apa? Ini semua kan ada sinkronisasinya. Yaitu tadi yang pertanyaan di depan. Koalisi Indonesia Maju, Barisan Nasional tadi. Sekarang ini sedang terjadi formasi Barisan Indonesia Maju. Kalau istilah saya ini kapal-kapal induk ini sedang berkumpul menjadi satu. Menjadi sebuah fleet. Fleet itu bahasa Indonesianya apa ya? Fleet. Fleet. Armada. FLEET. Iya, fleet. Armada gitu. Armada Asia Pasifik. Ya. Isinya kapal induk mungkin Amerika taruh 10 misalnya gitu. Ini ada armada nih. Kita dulu sekian bulan yang lalu menyebutnya Barisan Nasional. Ya, memang istilah Barisan Nasional tidak diresmikan, tapi apa yang disampaikan oleh Bang JG ya sekarang terjadi sebetulnya. Sedang dibangun fleetnya ini. Nah, kalau fleet itu kan dia harus kompak. Fleet dalam mengarungi perjalanan Indonesia Maju kepemimpinan Prabowo Gibran 2024-2029. Bahkan bisa jadi cikal bakal untuk periode selanjutnya kan begitu. Nah, ini sekarang sedang ditata ini fleetnya ini, di mana Golkar adalah salah satunya.
Nah ini sekarang komandannya ini, nakodanya kapal ini kan sekarang atau selama ini kan orang ke kanan dia mau ke kiri, ya kan? Orang mau ke utara dia ke selatan. Lu gimana mau bangun armada, Bang? Kalau salah satu kapal induknya itu beda arah terus. Saya punya analogi yang lain, ya, yang saya udah pakai juga beberapa kali. Ketua partai itu atau politisi itu persis seperti nelayan. Seperti pelaut lah, bukan nelayan, pelaut yang berada di tengah lautan. Dia harus baca kemana arah angin. Dia harus paham ke arah gelombang, arah arus. Dia harus tahu di mana ada karang. Dia harus tahu di mana ada gunung es. Gitu. Kalau anginnya ke barat, dia belok ke timur, dapat angin nggak? Nggak dapat angin dia. Kalau misalnya arus laut itu muternya ke utara, dia ke selatan, dia berhadapan dengan arus. Kalau di depan ada karang, dia nggak belok, malah dia tabrakin, ya yang tenggelam pasti kapalnya. Akhirnya masuk angin. Hah? Masuk angin lagi, tenggelam, Bang. Gitu. Nah, maksud saya, kok ada nahoda nggak bisa baca arah angin, nggak bisa baca gelombang, nggak tahu karang. Nah, ini karang bukannya dihindarin, ditabrak terus, Bang. Gitu. Jadi yang salah siapa? Hah? Yang salah siapa? Ya nahoda. Bukan penasehat. Hah? Bukan penasehat. Walau alam, kan kita nggak bisa menunjukkan siapa yang ngasih tahu kepada dia, kan gitu. Bisa aja penasehatnya. Karena kapten kapal kan dapat masukan dari orang-orang di sekitarnya. Akan ada juru yang ngukur arah mata angin segala macam, mesin dan seterusnya. Tapi intinya mengherankan sekali kalau ada nakoda yang nggak bisa membaca hal-hal yang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat jelas gitu, Bang. Ya misalnya contoh kan, ini kan saya ngomong nih 4 bulan yang lalu kan di sini kan, Bang. Kok bisa ketua umum atau partai Golkar itu membuat daftar lembaga yang direkomendasikan untuk survei pilkada, ya, yang di dalamnya itu ada orang yang menghina Pak Prabowo, musuhin Pak Prabowo dari lama, menghina keluarga Pak Jokowi, nyerang keluarga Pak Jokowi, ingin memakzulkan Pak Jokowi. Ya. Sementara 2 orang yang membela atau yang berdiri paling depan, salah satu yang berdiri paling depan, salah 2 berdiri paling depan untuk 02 malah dikeluarkan. Kan begitu, Bang Mas. Ya itu. Yaitu Kodari dan Hasan Nasbi. Iya. Yes. Ya, saya masih ingat itu. Jadi yang dimaksud oleh Mr. Q ini kan jelas itu Saiful Muzani dan EF itu kan menyerang Pak Jokowi habis dan Yunarto Wijaya, Carta Politika. Iya. Cuman kan Yunarto tidak terlalu kencang lah. Kenceng, Bang. Kencang juga banget, terutama di X. Sampai sekarang kenceng juga. Iya. Tapi justru ini yang masuk daftar sebagai konsultan pilkada Golkar. Untuk survei pilkada. Kan saya udah bilang nggak masalah kalau saya nggak dimasukkan. Tapi yang 3 itu jangan. Iya. Di mana sensitivitasnya? Di mana rasanya tuh di mana? Nah, jadi ya ini masalah nakoda tuh nggak punya rasa tuh. Bagaimana ceritanya? Nakoda tuh harus punya rasa. Dia harus baca situasi, baca kondisi. Sehingga kemudian kapalnya itu bisa berlayar dengan lancar gitu. Bisa memaksimalkan angin, bisa memaksimalkan arus, dan jangan sampai menghantam karang. Ya, maksud saya. Saya bisa menyimpulkan bahwa itu awal malapetaka si nakoda Golkar ini, itu ketika memasukkan 3 orang yang betul-betul menyerang Pak Jokowi dan Prabowo, terus menyingkirkan, ya kan? Ya. Yang harusnya itu karang dia singkirkan, justru yang bisa membantu dia dibuang. Ya udah, Bang, itu aja, Bang. Yaitu Mr. Q dan Hasan Nasbi kan. Ya udah itu aja kalau gitu. Itu sebabnya Airlangga mundur. Iya. Jangan dikaitkan dengan
Pak Jokowi dan yang lain-lain gitu. Gara-gara Mr. Q dan Hasan. Iya. sama kita pernah ngomong di sini kan, gara-gara Mr. Q, Hasto dipanggil KPK kan. Jadi gara-gara Mr. Q dan Hasan Naswi, nah Nggak dipanggil KPK, dipanggil polisi. panggil polisi kan. Oh, ya. Kalau KPK kan nggak ada urusannya saya dengan KPK. Dipanggil Tapi polisi. kalau soal hoax pemilu, ya salah satu hoax pemilu yang saya ketahui adalah hoax tentang saya, bahwa saya sudah merencanakan dan mengatur dan udah tahu angka hasil pemilu untuk Ganjar Pranowo. Itu jelas hoax, karena yang dikutip sebagai bukti atau sebagai indikasi saya tahu hasil pemilu itu sesungguhnya adalah hasil survei di Jakarta pada bulan Januari, bukan bicara mengenai hasil pemilu nasional pada bulan Februari. Kalau Bro JG Lim bagaimana melihat? Ya, saya rasa apa yang Mr. Q cerita tadi nyaris semuanya benar lah Bang. Cuma mungkin barangkali saya bisa tambahin, nggak mudah memang untuk jadi ketua umum Golkar di era-era pergantian kekuasaan. Karena kalau kita lihat sejarah, kita menyelami nih ke masa yang lalu misalnya, memang hampir di semua pergantian kekuasaan, di semua pemilu di mana top pimpinan nasionalnya berganti, di saat yang sama juga akan terjadi keramaian di Partai Golkar gitu. Jadi ketika orang sampai di posisi ketua umum Golkar, dia harus menyiapkan dirinya untuk bisa selamat melewati itu. Karena ya salah-salah bisa masuk penjara, salah-salah bisa terjungkal, bisa macam-macam lah yang akan terjadi. Jadi tanpa harus bilang Pak Erlangga ini salah atau benar, saya harus bilang memang posisi dia nggak gampang. Bagaimana dia harus bisa entertain koalisinya dan kemudian juga sekaligus mengentertain kepentingan partainya. Itu bukan persoalan yang gampang lah. Iya. Nah, pilihan-pilihan itu barangkali yang harus dia sadari, yang harus dia bisa pahami betul ya, bahwa kalau dia mau terus, memang dia harus mau tidak mau mengorbankan salah satu gitu. Mengorbankan salah satu ini kan berat sebenarnya. Apa mengorbankan kepentingan partainya atau kemudian mengorbankan kepentingan koalisinya gitu. Jadi nggak gampang lah situasinya dia. Coba kalau abang bayangkan dia mengorbankan kepentingan partainya misalnya, kan kalau kita lihat di beberapa kasus pilkada misalnya kan dia mungkin berat untuk tidak mendukung Airin di Banten. Iya. Misalnya Sebagai kader Golkar. sebagai kader Golkar. Mungkin itu yang membuat dia juga harus nggak gampang lah mengambil keputusan. Cuma kalau pilihannya harus diambil gitu Bang ya, yang teraman ya kita harus melihatnya ke depan Bang. Ke depan tuh sebenarnya apa? Kan ada memang keinginan, suka nggak suka. Problem kita selama ini adalah ketidakbersatunya kita. Begitu banyak partai, ketika kekuasaan berdiri, kemudian partai-partainya punya agenda masing-masing. Jadi presiden yang memimpin negara ini kan juga nggak akan gampang kalau caranya seperti itu. Kita lihat misalnya pengalaman Pak Jokowi 10 tahun ini, kan nggak mudah dia mengkonsolidasi semua kekuatan partai. Nah barangkali pengalaman Pak Jokowi itu nggak boleh diulangi lagi oleh Pak Prabowo. Nah karena itu mungkin bagi Pak Prabowo dan bagi operator politik di lingkungan Pak Prabowo misalnya, berkeyakinan bahwa kalau kita mau melakukan percepatan terhadap pembangunan Indonesia ke depan, kita harus minta semua partai harus menyatu dalam satu komando yang sama gitu. Agar apa? Agar semua kepentingan-kepentingan yang baik buat Indonesia ini ke depan bisa diwujudkan menjadi prioritas utama, tidak lagi menjadi ego atau isu sektoral masing-masing partai politik. Nah, jadi kalau ketua umum partai yang ada sekarang ini mau melihat Indonesia ke depan ini sebagai kepentingan
sebagai kepentingan yang besar buat Indonesianya, dia harus lupain dulu ide dan gagasan pembesaran partai atau kepentingan partainya gitu. Nah ini kan nggak mudah memang. Iya. Gitu. Kayaknya saya rasa itu situasi yang dialami oleh Pak Airlangga sebagai ketua umum. Nggak gampang memang. Dia harus melakukan pilihan-pilihan gitu. Ya hemat saya begini, sebetulnya saya lanjutin aja nyambung ya. Menurut saya justru disitulah the test of leadership itu di situ. Keterampilan untuk memimpin, keterampilan untuk membuat keseimbangan, kemampuan untuk melakukan navigasi. Itulah tantangan seorang kapten kapal yang hebat itu. Kalau bahasa saya itu kan antara kepentingan domestik dengan kepentingan luar negeri, antara internal dengan eksternal, itu harus mampu diseimbangkan. Gitu. Dan sebetulnya bukan nggak ada pilihan-pilihan. Saya bayangkan misalnya kalau misalnya dari awal ketua umum itu atau pimpinan partai itu sudah punya, Partai Golkar sudah punya roso tadi ya, mampu membaca situasi kondisi, mampu melihat dari kacamata komandan armada misalnya gitu. Ini kan ada komandan kapal, ada komandan armada nih Bang. Komandan armada ini Jawa Barat adalah basisnya komandan armada. Komandan armada mau menjaga, mau merawat, mau megang provinsi itu. Ya dikasih gitu loh. Nah yang dicalonkan di Jawa Barat itu kan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan ditawarkan juga di Jakarta yang tidak kalah strategisnya, dan armada itu sudah meminta agar Ridwan Kamil di Jakarta, yang menurut saya itu juga satu kebutuhan yang sangat-sangat penting gitu loh. Misalnya Ridwan Kamil berhadapan dengan Anies, kemudian berhadapan dengan siapa, dengan Ahok gitu, dan nggak realistis juga. Banyak orang ini kan komentar tuh kan enak aja, asbun aja gitu. Kasih dong kesempatan kepada Anies Baswedan untuk maju lagi, Koalisi Indonesia Maju, jangan halangin dong agar Anies maju. Lu mikir nggak sih? Perasaan Pak Prabowo misalnya sudah memberikan partai, udah Gerindra mendukung Anies Baswedan jadi gubernur pada tahun 2017. Habis itu begitu debat calon presiden ngasih skor 11-100. Ya Anda bayangkan aja, Anda tuh jadi Pak Prabowo gitu. Rasanya bagaimana? Orang yang Anda dukung jadi gubernur, lalu gara-gara jadi gubernur bisa maju calon presiden, begitu berhadapan di debat, kayak nggak ada beban sama sekali untuk memberikan skor yang istilahnya memalukan gitu loh. Nggak pantas kalau menurut saya. Lalu apakah Anda Anda berpikir bahwa kemudian ya udah Koalisi Indonesia Maju biarin aja Anies maju, nah nanti dia menang 2029 dia lawan lagi dengan Pak Prabowo. Coba Anda bayangkan, terapkan itu pada diri Anda gitu loh. Masuk akal apa enggak gitu. Nanti 2029 dia maju lagi. Habis itu dia bilang, Pak Prabowo, Anda ini skornya 5 dari 100. Ya kayak begitu gitu loh. Jadi menurut saya kita pakai akal sehat aja. Saya kan selalu mendorong publik kita untuk berpikir pakai data, yang kedua pakai akal sehat. Dan jangan berbicara hal-hal normatif yang sebetulnya ketika hal itu sampai pada diri Anda sendiri, Anda tidak akan lakukan dan Anda tidak akan terapkan gitu loh. Gitu. Kita ini bekerja dengan rasional, pilihan-pilihan politik, pilihan-pilihan pembangunan, pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan seterusnya itu kita harus didasarkan kepada sebuah rasionalitas gitu. Tapi ada yang menarik tadi, Bro JG Lim kan mengatakan bahwa harus semua partai ini memahami arah Indonesia ke depan, ya kan, supaya kita ini bisa betul-betul membangun sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Tapi kan ada pandangan bahwa ingin menyatukan ini dianggap justru tidak demokratis. Ini bagaimana kita menjawab ini? Sebelum sana Bang, saya minta Bang JG. Bang JG ini kan di Indonesia tapi di Singapura juga berbisnis di Vietnam. Sebetulnya bagaimana Abang dari luar melihat perkembangan Indonesia dan bagaimana orang-orang di luar terutama ASEAN itu ngelihat perkembangan Indonesia sejauh ini Bang? Menurut saya itu penting dikasih konteks sama masyarakat Indonesia juga. Ya, kalau cara kita berhitungnya dengan cara seperti pertanyaan Mr. Q ini, Bang Julfan,
seharusnya kita nih rakyat Indonesia bangga betul kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Iya. Saya ingat sekali waktu saya pindah ke Singapura 2012 ya. Itu terasa kok. Saya kan mulai mingle ya, mulai gaul sama lingkungan hari-hari dengan kehidupan masyarakat di sana gitu. Saya tahu kok mereka melihat kita ini Indonesia gitu ya. Tidak dengan perasaan respect atau perasaan yang mengagumi, apalagi mengagumi, respect aja enggak gitu. 2012 ya Bang ya? 2012 gitu. Jadi kalau ngomong jujur nih, kalau boleh kita nggak ngaku orang Indonesia lebih bagus, supaya mereka paling nggak punya nggak punya pandangan minor sama kita gitu. Kita ini dianggap bangsa yang korup, bangsa yang gini lah kira-kira Bang. Kalau dia lihat kita keren atau pakai baju yang bagus, pasti pikiran mereka tuh kita korup, gitu. Terus kalau kita sederhana, ya makin dinyak kita. Iya. Ini memang kroconya Indonesia lah. Gitu. Jadi situasi itu kan saya alami ketika 2012 itu. Orang Indonesia kalau di Malaysia itu dipanggil Indon. Indon itu Malaysia itu. Nah, di Singapura mungkin nggak ada panggilan khusus lah buat orang Indonesia, tetapi terasa kok bahwa kita ini bukan datang dari negara yang membanggakan lah gitu. Tapi itu berubah Bang, berubah terasa sekali oleh saya. Kira-kira 2 tahun, 3 tahun ketiga Pak Jokowi sebagai presiden. Itu pandangan mereka kepada kita itu berubah betul. Orang itu beranggapan bahwa Indonesia itu dapat pemimpin hebat, dapat pemimpin yang bersih, yang tidak korup, dan mereka optimis Indonesia akan jadi negara maju, jadi negara besar, jadi negara yang berbeda dari pemahaman mereka atas pandangan mereka tentang Indonesia sebelumnya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau hari ini ada kan kita lihat ya di podcast itu banyak pengamat, banyak komentator yang menjelek-jelekan Pak Jokowi, menghina-hina Pak Jokowi. Aduh, menurut saya sedih sekali. Kenapa? Karena saya tahu kok perubahan itu. Sekarang kita tuh di Singapura itu merasa seperti warga negara yang pantas gitu, yang bisa direspek oleh mereka gitu. Sekarang pakai baju batik bangga ya Bang ya? Pakai baju batik ya, inisial kita sekarang kita bangga karena mereka ajak kita ngomong ya Melayu Indonesia gitu ya, gaya mereka, dan ada respeknya kok. Dan kalau kita naik Grab gitu ya, taksi, pasti kalau sopir taksi itu tahu kita dari Indonesia, mereka akan puji pertama Pak Jokowi. Itu saya juga nggak ngerti kekaguman mereka sama Pak Jokowi. Iya. Itu kok begitu apa ya? Begitu Respect ya. Respect, begitu kuat. Loh kenapa di tempat kita sendiri justru dari elit Indonesia itu malah merendahkan Pak Jokowi, menganggap Pak Jokowi membuat Indonesia nggak maju, membuat Indonesia terbelakang. Akhirnya kalau kita berburuk sangka bahwa orang-orang ini justru adalah antek kemajuan, antek untuk tidak akan pernah majunya Indonesia sebenarnya. Jadi orang-orang inilah sebenarnya problem utama dari mengapa kita lambat maju selama ini. Iya. Jangan-jangan seperti itu. Kita kan gini, dulu tahun 70-an orang Malaysia itu sebelum Mahathir ya, kalau datang ke Jakarta tuh kan mereka tuh kagum sekali. Oh ada Monas, gitu. Ada Semanggi, bagaimana jalan melingkar-lingkarin. Tidak ada itu di Malaysia. Ya kan? Tetapi setelah Mahathir, dia langsung bangun Malaysia dengan jalur kereta itu 6 jenis. Ya kan? Kemudian airport dia perbarui. Olahraga yang paling elit, paling mahal dia bikin itu, Sepang. Ya kan? Akhirnya kan kita orang Indonesia menjadi kagum sama Malaysia gitu loh. Iya. Ya. Nah sekarang kan mau dibalik lagi nih supaya bagaimana orang kagum lagi ke Indonesia. Ya. Sudah terjadi Bang. Makanya bukan mau dicoba, sudah terjadi di era Pak Jokowi ini terjadi. Ya artinya kan orang tidak lagi lihat di Singapura sama Malaysia ada monorail. Kita kan juga punya. Ya. Kita punya ini, punya jalan tol, punya apa. Jadi saya kira sekarang mereka datang ke sini lihat tuh hebat ya, ada kereta cepat ya. Jadi Ya. Jadi saya kira sudah paling tidak mengimbangi lah. Ya. Perkembangan kemajuan di negara-negara ASEAN dan Asia
sekarang kalau orang datang ke sini itu melihat Jakarta itu bukan lagi kampung. Ya. Ya, kalau macet ya di mana-mana masih macet lah. Ya. Angkot juga kalau pagi sore macet pasti. Ya. Manila apalagi. Ya. Jadi Membalikkan keadaan kan nggak bisa dalam waktu yang sekejap dalam konteks negara sebesar Indonesia, Bang. Ya. Tetapi paling tidak yang kita harus percaya adalah kepemimpinan Pak Jokowi ini dalam 10 tahun ini betul-betul telah meletakkan dasar yang kuat. Bagaimana kita kemudian bisa menjadi negara besar, bisa menjadi negara yang maju, yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Bayangan itu, harapan itu sekarang kelihatan, Bang. Kalau dulu itu kan nggak kelihatan oleh kita. Itu bayang-bayang yang nggak jelas. Sekarang ini kita melihatnya dan kita mempercayainya, ada jalan menuju ke sana. Dan yang lebih hebat kalau Abang lihat, kepemimpinan yang hebat itu lahir dari seseorang yang mampu menyiapkan pemimpin berikutnya. Pak Jokowi melakukannya, Bang. Dia menyiapkan pemimpin berikutnya, yaitu Pak Prabowo. Dan coba lihat hubungan antara mereka berdua. Hubungan yang sangat harmonis, hubungan yang saling menguatkan, hubungan yang didasari oleh saling respect. Yang kalau menurut saya nih, kan banyak nih, Bang, pemimpi sekarang. Berharap, wah sebentar lagi akan ada benturan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya nggak percaya, Bang. Iya. Pemimpi-pemimpi itu masuk lembaga survei yang direkomendasikan oleh Golkar kemarin itu. Dia masuk rekomendasi Partai Golkar, habis itu dia ngomong di podcast di mana-mana kayak gitu, nih bakal belah, bakal pecah. Tunggu saatnya gitu. Nggak ada rosonya gitu loh, Bang. Jokowi akan ditinggali oleh Prabowo. Jadi mereka ingin sekali hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu pecah. Mereka nggak tahu konsekuensinya. Kalau itu pecah, ya kita akan mengulangi lagi problem yang sama. Kita nggak bersatu, padahal kebutuhan kita untuk terus maju ini adalah kebersamaan dan saling respect itu, Bang. Dan di antara mereka ini, saya yakin keduanya adalah orang baik yang bisa saling memberikan respect satu dengan yang lain. Dan understanding mereka berdua juga luar biasa. Apalagi saya percaya dibandingkan dengan yang lalu, kan gak ada yang lalu menyiapkan pemimpin berikutnya. Dan coba kita lihat transisi sekarang ke Oktober ini, kan berjalan dengan baik betul, karena ada hubungan yang dekat antara presiden sebelumnya dan presiden elected, Bang. Gitu. Ini nggak terjadi kok selama ini, baru ini pertama kali. Kok ini nggak disyukuri sebagai sebuah berkat buat kita, gitu. Saya sedih juga, gitu. Dan ini semua juga kadang-kadang yang melontarkan kita ditubir jurang kehancuran lah, kerusakan begitu fatal lah di era Pak Jokowi ini. Teman-teman saya juga, saya lemes juga melihat mereka. Perasaan saya mereka sekolahnya bagus-bagus. Gitu. Aneh juga, Bang. Iya. Ya biasalah, orang semuanya kan bisa terjebak ya. Nah, jadi oleh karena itu saya melihat begini, 3 partai yang mengusung Anies untuk capres. Kemudian sekarang ketiga partai ini cenderung ya, mulai mau merapat ke Kim misalnya. Mungkin mereka mulai sadar itu. Ini pakai tagline perubahan kita ini salah ini. Harusnya kita memang keberlanjutan. Jadi mereka mulai sadar, ya udah sama-sama deh kita melanjutkan kan gitu. Gimana, Mr.? Ya jelas itu, jelas salah. Karena kan kita sudah berulang kali menyampaikan bahwa tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu 80%. Bahkan dalam konteks pertarungan, saya mengatakan bahwa kolam suara terbesar itu adalah kolam suaranya Pak Jokowi, 80%. Dan kalau Anda kemudian menyerang Pak Jokowi, Anda justru akan makin turun, makin hilang suaranya. Gitu. Ya tapi saya kembali kepada Bang JG ya. Itu kan ada media yang ketika membahas 10 tahun Pak Jokowi, mereka menyerang survei gitu loh. Dan narasumber yang dihadirkan itu menihilkan survei. Apa tuh survei itu? Itu Pak Jokowi di sekitarnya itu banyak orang-orang survei itu ngarang-ngarang aja atau itu nggak benar itu. Tapi media yang sama, Bang, setiap kali nulis mengenai pemilu presiden, mengenai pilkada, selalu menampilkan data-data survei. Media apa sih itu? Ada media, nanti biar kolom komentar aja yang tahu itu. Lalu di edisi berikutnya,
di podcast mereka yang sama, ketika mereka membahas pilkada, mereka ngutip hasil survei ditampilkan. Lu Anda ini bagaimana? Saya tahu medianya. Minggu lalu Anda menyerang survei seolah-olah Anda nggak percaya survei, dan survei itu nggak bisa dipercaya. Tapi seminggu kemudian, lalu minggunya lagi, Anda dengan semangat menceritakan, membuat analisa berdasarkan hasil survei. La haula wala quwata illa billah. Sekarang pilkada DKI ini, pilkada Jakarta, ya kan, menyayangkan Anies dengan surveinya tinggi kok tidak mendapat dukungan, kan gitu. Ya gimana? Saya ini juga baca itu juga nolongso juga gitu. Media ini saya sebut inisial aja Tesi lah gitu ya. Tesi, nama medianya tuh Tesi gitu. Itu. Gak konsisten. Bukan bandar narkoba ya. Bukan bandar narkoba. Kan ada bandar narkoba Mr. T kan. Ternyata nggak bisa disebutkan namanya kan. Tesi kan marah, tersinggung. Ini saya yang jadi tertuduh sebagai bandar narkoba kan. Bandar judi online, bukan bandar narkoba, bandar judi online gitu. Itu aneh sekali. Iya. Dia undang orang yang nggak percaya survei, menihilkan survei, lalu tepuk tangan, bener tuh, kacau tuh, dengerin survei doang. Minggu berikutnya dia gunakan survei itu sebagai indikator dalam pemberitaannya dan analisanya. Aneh sekali itu buat saya. Nah, tapi balik ke cerita abang tadi, jelas masyarakat Indonesia ingin ini dilanjutkan. Jadi tiga partai politik itu balik. Pertama ya memang akhirnya kan terbuka bahwa memang yang diinginkan mayoritas masyarakat Indonesia adalah keberlanjutan. Walaupun harus diakui juga bahwa mereka ingin menjadi bagian dari pemerintahan kan gitu. Jadi partai politik ini juga ada yang berani pada saat kompetisi, tapi begitu masa pemerintahan nggak begitu berani amat. Gitu. Ya kalau 6 bulan pertarungan beda-beda nggak apa-apa lah. Tapi kalau 4 tahun setengah ini beda-beda dalam pemerintahan, repot juga itu. Nah kalau itu temennya abang gitu. Gak bisa lah. Jadi ya partai Nesi. Tesi dan Nesi. Jadi yang dua lagi apa kita sebut? Nesi. Memang menarik ya. Kalau kita lihat memang artinya, kalau saya kan melihat begini. Kalau memang mau jadi ketua umum partai, kan sebenarnya orang itu bisa jalan konsisten. Misalnya seperti Erlangga. Tanpa Jokowi, dia nggak mungkin bisa jadi ketua umum Golkar. Ya. Itu sudah pasti. Saya tahu betul itu. Dan tahunya itu saya detail. Dan kenapa Bambang Susatyo tidak berani maju? Ya kan? Itu jelas memang Pak Jokowi maunya Erlangga. Dan Bambang Susatyo untuk tidak maju dalam Munas di 2000 di Bali itu kan? 2019 ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan memang seharusnya dia konsisten aja kan. Tegak lurus saja kan gitu, nggak usah neko-neko lah, nggak usah. Itu yang saya bilang tadi bang. Iya. Jadi sulitnya dia nggak menyadari bahwa pilihan untuk ke depan ini haruslah pilihan mengedepankan kepentingan nasional, mengedepankan kepentingan kepemimpinan berikutnya agar bisa efektif menjalankan pemerintahan. Karena itu desain pilkadanya harus diikuti gitu. Kan kalau kita bicara soal Banten, soal Jawa Barat misalnya, itu kan karena kepentingan partai jadinya kan, bukan kepentingan nasionalnya ke depannya kan. Nah, itu yang mungkin nggak agak berat dipilih oleh Pak Erlangga barangkali gitu. Dia di dalam posisi berpikir nasional harusnya, ya. Tetapi akhirnya dia terjebak dalam lokal kan gitu. Ya. Nah, ini dia salah di sini. Ya. Gitu. Harusnya memang. Kalau di kami bang ya, mungkin karena kami juga bukan partai sebesar Golkar ya. Kami kan hanya 2,89% ya. Saya ngobrol sama Mas Kaisang sebagai ketua umum, sama Sekjen Tony ya. Saya bilang sama mereka,
apapun keputusan Kim Plus itu, kita harus menjadi bagiannya, saya bilang. Kalau ada satu daerah yang kemudian kita punya kepentingan, sebelum kita minta kepentingan kita itu dikedepankan, saya bilang, tolong di list dulu. Berapa kabupaten, kota, berapa provinsi yang kita nggak membantah. Saya bilang, tolong bikin listnya. Saya bilang, di waktu kalian minta daerah tersebut untuk kalian, saya bilang, kalian bisa ajuin datanya. Nih loh, dari 500 lebih kabupaten kota, 490 kami ikut semua nih. Nih provinsi dari 38, 37 kami ikut semua. Hanya satu provinsi ini sama satu kabupaten ini kami minta dong. Saya rasa mereka juga akan terima, saya bilang. Dan ternyata betul, Bang. Jadi nggak ada juga sewenang-wenang, saya lihat. Gitu. Artinya kalau saya lihat, kalau kita memang sadar ingin bersama menjadi satu kesatuan, untuk gotong royong membangun negara ini bersama-sama, kuncinya adalah kita percaya nggak bahwa kebersamaan ini untuk kepentingan Indonesia yang besar, bukan kepentingan sektoral kita gitu. Kalau kita percaya pasti jalan, Bang. Seperti yang kami alami di PSI, kami dapat juga, Bang, Valdo Maldini bisa maju sebagai wali kota di Tangerang, didukung oleh semua partai besar, oleh Kim Plus bahkan, gitu. Betul-betul terjadi itu, gitu. Nah, jadi bergantung kepada kita mau nggak lihat ini, turunkan dulu kepentingan sektoral partai kita lihat dulu kepentingan nasional ke depannya, dan kita percaya kalau yang orkestra Pak, kita harus percaya sama dirijen, bahwa dirijen ini orang yang bijak dan arif, dan rasional juga, gitu. Kan kita tahu lah, dirijen ini kan Pak Dasko gitu kan, Batman, gitu. Kalau kami percaya Pak Dasko atau si Batman ini orang yang arif, bijaksana, dan matang, dan pengalaman, dan mengerti menata Kim Plus ini menjadi kekuatan yang baik buat kepentingan kita yang lebih besar, gitu. Karena kami ngalamin, Bang. Kami dapat kok beberapa kabupaten. Padahal kan kalau dari persentase kami nggak besar lah. Tapi kami dapat, gitu. Ya, itu kan karena rasa kebersamaan ya. Iya, itu dulu yang paling depan. Solidaritas itu terbangun dulu, baru nanti bagi-baginya kan gampang. Iya. Tetapi kan kalau berangkatnya dari kecurigaan atau tadi kemauan sendiri, ya di situ mungkin terjadi agak sulit. Itu tantangan klasik bangsa kita, Bang, ya. Sebagai bangsa yang pertama ya sangat besar ya jumlah penduduknya, kemudian sangat beragam sukunya, sangat beragam etnisnya. Ya tantangan perennial buat bangsa kita itu adalah bagaimana mencari titik tengah, bagaimana mutual understanding itu harus ada. Gitu. Di satu sisi ada tujuan bersama, di satu sisi juga ada kepentingan atau kecenderungan kelompok, begitu ya, atau individu. Nah, tantangan terbesar kita adalah bagaimana menciptakan harmoni itu, ya, antara yang banyak tadi dengan yang sedikit ini. Udah pasti tantangan yang dihadapi siapapun yang memimpin bangsa dan negara ini adalah bagaimana kepentingan banyak orang, banyak kelompok itu bisa disinkronisasikan satu dengan yang lain, gitu. Nah, memahami ini kan perlu kejernihan analisa, perlu kemampuan memahami kompleksitas. Ini saya garis bawah ini, memahami kompleksitas, Bang. Memahami kompleksitas, karena ini matriks yang luar biasa besar dan rumitnya itu. Iya. Luar biasa besar dan luar biasa rumitnya. Nah, tapi kita tahu juga bahwa dalam semua situasi, ketika ada banyak orang, ada banyak kelompok, ya, organisasi yang menjemuk, itu nggak mungkin tuh semua itu mendapatkan semua, tapi nggak juga semua itu kehilangan semua. Iya kan? Tidak mungkin mendapatkan semua, tapi tidak mungkin juga kehilangan semua. Nah, mencari titik keseimbangan itulah menurut saya yang dibutuhkan dari para pimpinan partai politik, pimpinan organisasi yang dan pimpinan masyarakat yang ada di Indonesia pada hari ini, gitu, Bang. Jadi kepentingan armada itu satu hal, kepentingan kapal induk juga
hal yang lain. Nah itu bagaimana mencapai Iya, keseimbangan harusnya satu kan dengan yang lain? dia selaras kan. Iya gitu bang. Jangan sampai bertabrakan. Pasti kapal kecil pasti apa? Iya Nakoda adaptasi kan. Nakoda pasti. Ini kan contoh Iya. bagian dari armada yang bisa memahami situasi dan kondisi. Lihat ke dalam, tapi juga toleh kiri, toleh kanan kan gitu kan. Toleh kiri, toleh kanannya dilihat dulu nih. Setelah lihat toleh kiri, toleh kanan, baru kemudian yang ke dalam itu dicarikan jalannya. Iya. Emang saya begitu. Ini yang dilakukan oleh teman-teman di PSI. Iya, saya kira faktor rasionalnya harus di depan, bukan emosinya. Ya. Dan pemimpin armada bang ya, itu ya kita ikut dia, arahan dia. Karena komandan, gini bang, kenapa pemimpin itu penting dalam peradaban manusia? Karena kalau nggak ada pemimpin, chaos bang. Tabrakan satu dengan yang lain, anggota kelompok, anggota organisasi itu akan tabrakan satu dengan yang lain. Nah, yang terburuk nomor 2, barang itu nggak bergerak kemana-mana. Iya. Nggak bergerak kemana-mana. Kenapa? Nggak ada pemimpin. Iya. Ibarat kereta api, selalu ada yang namanya lokomotif. Di belakangnya ada gerbong. Kalau gerbongnya satu ke kiri, satu ke kanan, ya gimana lokomotifnya bisa lari cepat? Anarkis lah. Iya bang. Yang jelas kalau nggak ada lokomotif, ini gerbong seberapapun besarnya, betapapun hebat muatannya, nggak akan jalan kemana-mana. Kalau ini perjalanan dari Jakarta ke Bandung, ya Jakarta aja berhenti di sini. Nggak ada cerita dia nyampe ke Bandung, apalagi sampai ke Surabaya. Ya bisa. Itu filosofi Iya. ketatanegaraan pada level yang paling sederhana gitu. Ya supaya penumpangnya juga tidak tumpah kan? Oh tumpah bang? Ya kalau tabrakan dia di situ-situ aja tumpah. Oh. Artinya apa? Iya. Di samping dia tidak bisa berkonsentrasi untuk bersama-sama membangun ke depan, ya. Kemudian di dalam internalnya sendiri kan ribut. Iya. Nah, itu kan konflik, itu kan capek juga. Dan ini kan mempengaruhi tadi koalisi besar ini. Iya. Akhirnya bukan berpikir untuk bangun ke depan, berpikir untuk bagaimana menyelesaikan internal ini. Iya. Nah, itu kan yang sering terjadi kalau tidak dikelola dengan baik kan. Jadi kalau ada revisi bang atas perbincangan kita mengenai Barisan Nasional itu, barangkali dulu saya terlalu maju untuk bikin Barisan Nasional itu harus institusional, harus kemudian diketuai oleh Presiden misalnya, Presiden Pak Jokowi, habis itu digantikan oleh Presiden Pak Prabowo pada saat dia dilantik. Padahal nggak perlu sebenarnya. Sebenarnya dengan Kim Plus hari ini, tanpa ditunjuk pun kita tahu kok siapa koordinatornya, kita tahu kok siapa dirijennya. Tinggal kita mau nggak respect sama dia sebagai leader. Dia primus inter pares kita dalam membangun negara ini bersama-sama. Karena nggak mungkin bang, kita membangun negara ini bersama-sama kita bilang, tapi kita nggak tunjuk seseorang menjadi primus inter pares kita gitu. Kita harus percayai dia adalah primus inter pares kita, dan kita harus berbaik sangka sama dia bahwa ini buat kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa, kepentingan orang banyak. Harus itu dulu yang dia pikirkan. Jadi berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Iya. Jangan sampai di luar koridor lah. Iya. Nah ini saya kira terlepas lagi dari persoalan tadi orang tuduhan demokratis dan tidak demokratis, itu persoalan lain lagi ya. Saya kira kan ini kan satu upaya bagaimana mengorganisir kan. Nah, kalau memang semuanya sepakat bahwa ini jalannya, ada urusan apa kita bicara dengan demokrasi? Artinya demokrasi tetap berjalan. Ini kan pada seolah-olah kalau kita melakukan ini, ini tidak demokratis. Kan demokrasi itu kan padahal dalam prosesnya sudah dilakukan kan. Ya nggak harus dibenturkan. Kalau menurut saya nggak harus dibenturkan bang. Bahwa di satu sisi kita punya demokrasi, tetapi di sisi yang lain kita mau mengejar pembangunan, nggak harus dibenturkan. Nggak konsep apa dikotomi itu menurut saya itu yang salah. Gitu. Kita punya demokrasi, kita punya basic dari demokrasi, trias politika, kita punya multipartai, setiap partai punya kesempatan untuk mengajukan calon. Notabene juga calon itu atau koalisi yang terbentuk itu juga tergantung kepada rakyat. Kenapa saya katakan tergantung kepada rakyat? Karena rakyatlah yang menentukan sebetulnya siapa pemimpin yang mereka kehendaki dan berapa orang gitu. Saya pernah bahas di dalam pemilu kemarin, ini PT terlalu tinggi 20%, gara-gara PT calonnya cuma 2, cuma 3, nggak bisa lebih.
Woi, ntar dulu. Politician go where the voters are. Berkali-kali saya kutip, politisi itu, partai politik itu, lihat apa kata pemilih. Nah, ketika tahun 2014, memang yang menarik hati bagi masyarakat, yang dipilih oleh masyarakat cuma 2 saja yang kuat, potensial, Jokowi dan Prabowo. Makanya calon jadi 2. Tahun 2024 ada 3. Ada 3. Makanya jadi 3. Hampir 4. Sulit Bang, sulit 4. Kenapa? Karena yang kompetitif itu cuma 3 itu saja gitu, sehingga calon keempat Figurnya ya. sulit untuk tampil. Sulit buat tampil. Nggak akan didukung oleh partai politik. Politicians go where the voters are. Emang 3 besar itu kan yang maju kemarin, Bang. Iya, iya. Jadi sebetulnya, Anies, Ganjar. politik kita itu sangat demokratis. Terutama kalau demokrasi itu dimaknai sebagai itu suara rakyat yang menentukan, Bang. Iya. Suara yang menentukan sangat-sangat demokratis. Yang jelas institusi-institusi dasar dari demokrasi sudah ada. Jadi menurut saya di mana kurangnya? Institusi dasar untuk demokrasi sudah ada, sistem ketatanegaraan sudah ada, masyarakat kita yang memilih dan menentukan siapa yang akan jadi. Jadi kalau demokratis ya, kita, Bang. sebenarnya kita yang perlu kita revitalisasi adalah pemahaman banyak orang terhadap demokrasi itu sendiri apa. Betul. Jadi saya nggak mau demokrasi yang normatif ya Bang, saya mau working demokrasi. Itu ya, saya bedakan tuh antara normatif demokrasi dengan working demokrasi. Normatif demokrasi itu cuma ada di langit saja itu. Sama dengan cita-cita utopianya kaum komunis gitu. Bukan saya menyamakan demokrasi, pendukung demokrasi dengan komunis ya. Tapi orang komunis itu kan punya cita-cita yang disebut sebagai utopia untuk menjadikan manusia di muka bumi ini tanpa kelas misalnya begitu kan. Gitu. Sama rata sama rasa. Itu kan utopianya. Itu kan cita-cita ideologisnya dari kalangan komunis. Kan nggak mungkin. Makanya ide itu gagal. Kenapa? Karena begitu diterapkan di lapangan, negaranya nggak maju. Bahkan dalam kasus Cina, kelaparan di mana-mana. Nggak boleh ada kepemilikan pribadi. Semua dimiliki oleh negara, garis miring etatisme. Nggak ada insentif lagi buat orang untuk bekerja. Ya, itu Cina dulu, sekarang kan yang dulu Bang. Ya, maksud saya ada satu fase di mana Cina menerapkan ideologi ekonomi komunisme dan akhirnya ya yang terjadi adalah sebuah kegagalan besar, kegagalan humanisme, kemanusiaan di mana banyak orang jadi korban mati kelaparan gitu. Jadi kita perlu working democracy. Untuk kehidupan bangsa dan negara kita. Jangan mudah misalnya kasus DKI. Ridwan Kamil hanya melawan misalnya calon independen, berarti ini bobrok sudah demokrasi. Saya bilang, memang di aturannya kita bikin seperti itu kok. Memang bisa memungkinkan kandidat didukung oleh semua parpol. Dan balik lagi tadi, emang kalau lu jadi pemimpin koalisi, ya, terus kemudian apa yang sudah dilakukan Anies sama kamu mau dia ulangi lagi. Gitu aja Pak. Jadi mereka tuh nggak pernah berlaku adil sebenarnya atas apa yang mereka sampaikan. Jadi mereka cuma bicara atas terganggunya kepentingan mereka aja. Baiklah, tiba di perut dipincingkan, tiba di mata dipincingkan, tiba di perut dikempiskan kan begitu. Iya. Jadi apa maknanya itu? Ya kalau buat orang lain nggak boleh, buat lu boleh gitu. Kayak gitu. Pak JK tadi malam itu, nih videonya, ini Airlangga kan berprestasi, jangan digantilah Bapak kemarin. Akbar Tanjung kurang berprestasi apa? Bapak lawan, Bapak menang. Akbar Tanjung memimpin dari dalam penjara, Pak. Memimpin dari dalam penjara setelah kejatuhan Golkar di pemilu pertama dan membalikkan keadaan menjadi pemenang pemilu. Di saat itu boleh itu diterima itu sebagai fakta demokrasinya kita. Kenapa kemudian? Ya kan kayak gitulah. Kita kadang-kadang adil lah. Dan balik lagi bahwa pelajaran 2004 itu sangat penting dalam memahami Golkar. Bahwa pengurus Golkar sendiri yang menghendaki menjadi bagian dari pemerintahan. Nggak mau dia berada di luar. Begitu ada pemimpin lawan-lawan keluar dari pemerintahan, nggak dipilih, ada perlawanan. Abu Rizal Bakri 2014 lawan-lawan. Bapak nggak mau di dalam pemerintahan, dari dalam sendiri yang mencari jalannya sendiri. Bagaimana akhirnya Golkar supaya masuk dalam pemerintahan, gitu Pak. Ya itu lahir dualisme Pak Ical dan Pak Agung Laksono. Karena itu kemudian lahir alternatif Setia Novanto kan.
Ya memang Golkar ini kan pemegang saham terbesar Golkar ini kan presiden. Ya. Itu harus dipahami. Iya. Ya kan? Itu yang saya sebut sebagai DNA-nya Golkar atau sebagai Golkar values. Ya. Nah, jangan ngukur Golkar pakai kriteria atau nilai atau genetikanya partai lain gitu. Ya. Benar. Berbeda. Itu, Pak. Dan itu memang sejak berdirinya Iya, Pak. Iya, Pak. sekarang. Kalau dia mau keluar dari situ, nah, Dilawan oleh orang Golkar sendiri, Pak. kita udah enak-enak, macam-macam. Namanya udah golongan karya, Pak. Golongan kerja kan. Kalau jadi oposisi kan nggak kerja dia. Ngocek terus. Golongan komentar. Golongan ngayat. Gompor. Gitu. Oke lah, kita udah 1 jam ya. Kita ngobrol-ngobrol ini. Saya kira ngobrol-ngobrol santai ini memang kita tidak memberikan topik tema tertentu. Pokoknya ya mengalir aja, kita ngobrol aja kan, biasa namanya ngobrol ya. Menanggapi situasi terakhir terkini. Ya. Dan di bulan ini kan Bro JG Lim ini kan juga ulang tahun. Wah. Sekalian kita kan memperingati Agustus. Ya kan? Jadi kita juga memperingati ulang tahunnya. Kita nggak usah tanya umurnya berapa. Kalau dilihat dari wajahnya sih 25 maksimal 30, Pak. Ya, Hampir 60, Bang. Ya Allah ya Rob. 60 tahun. gitu ya. Nah, tapi masih semangat, masih muda. Baiklah, sampai jumpa lagi kita. Kalau bisa sebelum nanti berangkat keliling ke ASEAN, Ya. Bro Lim bisa bersama-sama kita lagi, Mr. Ya. Kalau Mr. Q kan sering ketemu di Singapura kan. Ya. Jarang, Bang. Tapi beliau sekarang sering ke Indonesia. Ini lama sampai tanggal 20. Amin. Oke, Thank you, Bang. Terima kasih, Bang Yulvan. Assalamualaikum. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Unpacking Team.